Shalom, selamat pagi keluargaku. Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Demikian firman Allah. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu keluargaku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan tetap belajar tentang bagaimana menjadi pribadi yang rendah hati. Jika kita hidup di dalam berkeluarga, bagaimana suami, istri, anak-anak menjadi pribadi yang rendah hati. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan, bahkan kita menjadi orang-orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara naluriah manusia memang ingin dipuji, manusia ingin disanjung, manusia ingin diprioritaskan. Bahkan mungkin kita ingin dihargai oleh orang lain. Kita tidak mau direndahkan, kita tidak mau disepelekan. Sehingga saudara, karena ada naluri secara alami kita ingin dipuji, secara naluri kita ingin disanjung, maka kita mulai mengejar hal itu. Kita menghalalkan segala cara, kita mulai menyombongkan diri, sampai pada akhirnya kita melupakan Tuhan. Kita lupa bahwa apa yang kita terima berasal daripada Allah. Bapak Ibu keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan apapun keadaanmu, bagaimanapun kehidupanmu, maka jadilah anak-anak Tuhan yang rendah hati. Ketika engkau diberkati Tuhan, ketika engkau hidup dalam segala kelimpahan, jadilah anak-anak Tuhan yang rendah hati. Jadilah keluarga yang rendah hati. Saudara, kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Dia tidak peduli dia lebih daripada yang lain, dia tidak perlu dia hebat daripada yang lain, tetapi orang yang rendah hati, dia memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Saudara, kalau kita belajar dari Yesus Kristus dalam kitab Filipi pasal 6 ayat 9, Yesus adalah Tuhan, dia Allah yang menjadi manusia, dia memiliki segalanya. Tapi Alkitab berkata dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba, bahkan dia taat sampai mati. Saudara, perhatikan baik-baik bagaimana Yesus menjadi teladan di dalam kerendahan hati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pagi ini mari kita akan belajar. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kerendahan hati. Dimanapun engkau berada, mari saya menantang saudara untuk kita dibentuk hatinya, untuk karakter kita dibentuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Saudara, pagi ini saya akan memberikan dua ciri orang yang rendah hati. Atau bagaimana Pak Pendeta saya menjadi orang yang rendah hati? Yang pertama saudara, saya mengutip di dalam kitab Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Dikatakan siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayanginya. Saudara, yang pertama, tanda atau ciri orang yang rendah hati, orang itu berani mengakui kesalahannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, seringkali kita gengsi. Sedikit orang mau berani mengakui kesalahannya. Kadang-kadang kita gengsi untuk mengakui kesalahan. Suami gengsi kepada istri, istri gengsi kepada suaminya, anak-anak juga mungkin gengsi kepada orang tuanya gengsi kepada anaknya, sehingga mereka sulit untuk mengakui kesalahan yang pernah dilakukannya. Saudara, saya mau katakan, kalau engkau mau menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang rendah hati, mari yang pertama, jadilah anak-anak Tuhan yang berani mengakui kesalahan. Yang kedua saudara, ciri orang yang rendah hati, saya mengambil dalam Amsal 27 ayat yang ke-17, dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Yang kedua, tanda orang yang rendah hati, selain dia berani mengakui kesalahannya, maka yang kedua, dia adalah pribadi yang mau belajar dan diajar. Saudara, engkau dan saya, jemaat Tuhan, mungkin kita tidak luput dari kesalahan. Mari kita rendah hati, mau belajar dari pengalaman, belajar dari kegagalan, belajar dari keberhasilan, belajar dari orang lain. Dan kalau kita mau belajar, tentu kita juga harus mau diajar. Saudara, diajar adalah sesuatu yang tidak enak. Orang yang diajar mungkin sakit, apalagi orang yang mengajar kita keras. Saya mau katakan orang yang rendah hati, dia mau belajar dan diajar. Selamat pagi keluargaku. Mulai pagi ini, jadilah orang-orang yang rendah hati dan menyukakan hati Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.